Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wahdina ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada para jamaah yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama, mengkaji ilmu, membahas ilmu. Alhamdulillah, ini semua atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu nikmat yang mana Allah sudah memberikan kepada kita semuanya. Baik, di sini sedikit saya menyampaikan tentang pentingnya membaca. Membaca ada kalanya membaca tulisan, ada kalanya membaca lingkungan di sekitar kita. Tidak hanya membaca, tapi juga mentadabburinya. Apa yang kita temukan dalam bacaan tersebut, baik secara tulisan maupun tidak tulisan. Karena membaca adalah kuncinya ilmu. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang berilmu, orang yang alim, maka harus banyak membaca. Baik membaca tulisan berupa kitab-kitab atau buku-buku, atau membaca lingkungan sekitar kita, atau membaca apa yang ada di sekitar kita. Membaca semua ciptaan-ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Dunia ini ibarat perpustakaan. Maka pandai-pandai kita untuk membacanya. Apapun di dunia ini semua ada. Apapun yang di dunia ini ada. Mau berupa kebaikan ada, berupa kejelekan ada. Semua ada. Tinggal kita pandai-pandai untuk membacanya, mentadabburinya. Pasti di saat kita membaca sebuah tulisan atau membaca lingkungan atau ciptaan Allah yang mana walaupun tidak tertulis, membaca dengan penuh tadabbur penghayatan pasti akan menambahkan keilmuan kita, wawasan kita. Akhirnya bertambahlah ilmu kita. Baik jamaah yang saya hormati, para ulama-ulama kita sudah memberikan suri tauladan yang bagus terkait dengan membaca. Hidup mereka sering digunakan membaca. Entah itu membaca berupa tulisan, kitab, membaca Al-Quran, maupun membaca alam. Sangatlah tepat jika dunia ini kal maktabah, seperti perpustakaan. Perpustakaan di dalamnya kitab apapun ada, ilmu apapun ada. Begitu juga di dunia ini. Maka pandai-pandai kita untuk membacanya dan mentadabburinya. Apa yang ada di dalamnya, manfaat apa yang kita ambil, hikmah apa yang kita peroleh dari bacaan kita, entah yang sifatnya tertulis maupun sifatnya tidak tertulis. Di sini sedikit memberikan sebuah contoh apa yang dilakukan oleh salah satu ulama salaf, yang dilakukan oleh
Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Beliau pernah dalam keadaan sakit, tapi beliau tidak pernah meninggalkan bacaannya. Tatkala ia sakit, beliau tetap meletakkan buku di kepalanya. Jika ia sedang bersemangat, maka ia pun membacanya. Dan jika sakitnya tersebut mengalahkannya, maka ia meletakkan kembali kitab tersebut. Akhirnya di saat dokter melihat apa yang telah dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dokter itu berkata kepadanya, faqala at-tabib li Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya Syekh, inna mutala'ataka wa kalamaka fil ilmi yuzidul marad. Sesungguhnya penelaahan dan pembicaraanmu tentang ilmu akan memperparah sakitmu. Lantas apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah beliau mendengar perkataan dokter tersebut? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawabnya kurang lebihnya, wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam, kurang lebihnya begini, la asbiru ala dzalik wa ana uhakimuka ila ilmika alaysatin nafsu idza farihat wasarrat qawiyat tabi'atu fadafa'atil marad alaysa kadzalik. Dokter tersebut menjawab bala. Kurang lebihnya artinya begini, aku tidak bisa bersabar lagi untuk tidak membaca. Wahai dokter, aku ingin bertanya kepadamu, bukankah apabila jiwa itu merasa bergembira dan bahagia terhadap sesuatu, maka ia akan menguatkan raga dan melindungi dari penyakit? Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Maka dokter itu menjawab bala. Sang dokter pun menjawab, shadaqta ya Syekh, kamu benar. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan lagi kepada dokter tersebut, faqala lahu marratan ukhra, fa inna nafsi tasurru bila ilmi fataqwa bi at-tabi'atu fa ajidu rahatan. Maka sesungguhnya jiwaku merasa bahagia dengan ilmu, jiwaku pun menjadi kuat karenanya, dan aku pun mendapatkan ketenangan. Dokter itu pun berujar, hada kharijun an ilajina. Jika demikian, maka ini di luar pengobatan dari kami. Itulah tadi salah satu contoh yang menunjukkan bahwa ada salah satu ulama yang sudah memberikan suri tauladan yang bagus, yaitu berkaitan dengan qiraah. Ini secara tidak langsung memberi motivasi kepada kita, mari kita sama-sama mendidik kita untuk suka membaca. Jangan sampai kita ridho kalau diri kita ini menjadi orang yang bodoh. Tapi tanamkan dan didiklah jiwa kita sendiri ini bagaimana supaya menjadi orang yang berilmu. Salah satu caranya tadi dengan cara membaca. Perbanyak membaca. Semakin orang tersebut banyak membaca, maka akan mendidiknya menjadi orang yang bijaksana, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak menganggap dirinya paling alim, tidak. Dengan banyak membaca,
maka dirinya akan menemukan ternyata diri ini masih sangat membutuhkan ilmu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih dalam keadaan sehat, anggota tubuh kita masih normal, kedua mata kita masih sehat, tenaga kita masih kuat, mari kita mendorong kepada diri kita, memotivasi diri ini supaya suka membaca, baik membaca tulisan maupun membaca alam semesta ini. Lebih-lebih membaca apa yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita seorang hamba yang suka membaca. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kultum yang sangat singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk memotivasi diri supaya suka membaca. Baru memberikan motivasi kepada keluarga kita, anak-anak kita, kemudian kepada anak peserta didik kita. Tanamkan jiwa diri kita ini supaya jangan mau menjadi orang yang bodoh, supaya menjadi orang yang pintar, orang yang berilmu. Mari kita tutup kultum ini dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan Allah meridhoinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.